persiapan Java Jazz nanti, ini kan ada yang unik nih, gitarnya 9 neck. Kenapa ya bisa ada di sini nih sejarahnya gimana nih? Gitar yang konon cuman satu jenis. Ya, Fender itu punya ini ya, namanya Master Build Prestige. Master Build Prestige itu di atasnya custom shop, di mana Fender itu hanya buat satu, dia yang hanya bisa buat itu adalah para grandmaster. Jadi Fender itu nanti buat, dan dia hanya buat satu di masing-masing tipe, yang memang dibebaskan si pembuatnya itu untuk melakukan apapun dia. Dan itu sebelum name show itu mereka biasanya kasih kita list, dan list itu nanti akan disebarkan ke orang-orang tertentu, VVIP customer atau gitar butik. Jadi tidak semua orang bisa dapat undangan itu. Nah, ketika kita dapat undangan, kita dikasih listnya tuh. Nanti kita mau pilih yang mana dengan harga sekian. Nah, nanti setelah semua udah dipilih, kemudian di name show ditaruh di tempat khusus, dan di situ orang tidak bisa, hanya bisa lihat dari jauh, dan di situ ada card yang kita pilih. Jadi misalnya satu harganya sekian, apakah kita bisa beli walaupun kita minta gitar itu? Belum, diundi. Nih gitar ini diundi, jadi belum tentu bisa dapat gitu. Jadi Master Build Prestige ini, Paul Waller itu kebetulan yang membuat Master Build-nya nih. Jadi 9 ini adalah sejarahnya Leo Fender sebelum pre-CBS. Pre-CBS tuh sebelum Leo Fender jual Fender ke CBS tahun 64 ke bawah. Konon Leo Fender buat dari mulai atas tuh ini ya, ukulele string, kemudian Mustang, Jaguar, Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster, Bass 6, Precision, sama Jazz Bass. Ini yang original Fender punya buat dijadiin satu. Jadi memang ini spektakuler, dan ini memang sebenarnya ini lebih ke museum item ya, museum collection. Nah, kemudian di waktu beberapa bulan lalu Java Jazz saya membuat gagasan, dan kemudian Dewi Gonta juga setuju, kita dikasih di panggung utama. Nah, kenapa enggak ide ini, akhirnya si gitar ini jadi gimmick gitu. Jadi Jakarta Drum School All Star, karena saya punya sekolah drum, Jakarta Drum All Star, kita reinterpretasikan The Beatles. Kenapa The Beatles? Karena The Beatles itu juga salah satu band yang fenomenal ya. Di dalam 10 tahun dia mempunyai 4 genre, dari mulai rock and roll, kemudian masuk ke rock, kemudian masuk ke psychedelic, ujungnya pop. Jadi pop dunia itu juga tidak terlepas dari perannya The Beatles. Begitu juga awal-awal distorsi ketika lagu Helter Skelter itu ada distorsi pertama, itulah rock. Jadi memang nah akhirnya kita bikin 4 segmen. Jadi segmen combo, terus juga segmen akustik, dan psychedelic. Kemudian ada bintang tamu cakrakan, itu bawain lagu-lagu popnya. Nah, setelah gitar ini kita udah membuat konsep, ya saya diskusi sama partner saya, sama Taufan, dan kita sepakat nggak ada lagi orang di Indonesia. Ternyata nih Balawan nih orang yang bisa. Cuma masalahnya kan pada saat itu kita juga Balawan di Bali, saya pikir karena Balawan ini kan sibuk sekali gitu. Kadang-kadang saya lihat di Facebook dia tiba-tiba ada di luar, tiba-tiba sama Jordan Rhodes. Ya di mana nih, mungkin kan ya, ayo nih. Jadi mungkin kalau Balawan nggak ada, mungkin gitar ini juga saya nggak bawa gitu. Jadi ini memang suatu keberuntungan, dan memang itu sudah jadi itunya ya. Nah, akhirnya Balawan singkat cerita justru tertarik dan challenging. Ini juga baru aja tadi Balawan tuning sendiri, jadi emang adaptasinya juga. Jadi memang seperti itu. Akhirnya ya kita tadi baru buat beberapa ini aja, latihan singkat. Mungkin Balawan bisa lebih jelasin. Iya, adaptasinya gimana nih? Ini ya, gitar itu legend banget kan. Nggak sembarang orang bisa memiliki atau memegangnya, terutama ya. Saya dapat kesempatan untuk mainin, suatu kesempatan yang luar biasa juga, karena mungkin tentunya di Indonesia satu-satunya. Di dunia juga satu-satunya ya. Iya. Jarang banget loh. Nggak Indonesia.
Nah, jadi gimana tuh Mas Belawan tanggapannya ketika tadi adaptasi kan baru main. Iya, baru nyoba-nyoba Lihat tuh. ada necknya 9, ada karakter idenya. Ya, kemarin saya juga agak bingung juga ditanya tinggi badan berapa, ngapain jadi Sebelum di ini ya. standnya. Iya. Ya, Saya Standnya, siapin. iya. Tinggi badan terus disesuaikan, terus kita bagian mana yang dimainkan, terus segala macam. Jadi sangat luar biasa. Tadi tuning aja tadi setengah jam. Tuning aja, tuning semuanya di setengah jam. 9 neck ya. Iya. Dan juga apa switchnya kan, kok ada yang mati ada nggak, ternyata Iya. memang kita perlu sekali lagi untuk adjust lah ya. Iya. Berarti nanti kalau teknisnya pas panggung ini dimainin 9 necknya dengan Mas Belawan sendiri. Apa ada featuring yang lain bantuin Bang? Ya kan begini, ini gitar kan juga sebenarnya kalau secara estetika sangat bagus keren, cuma secara fungsional kita tahu sendiri ini nggak mudah ditaklukkan ini gitar. Ya. Jadi lebih ke estetika sebenarnya karena museum collector item. Cuman kan kita challenge-nya yang tahu bisa sekapasitas apa main Balawan. Jadi saya minta tolong Balawan, terserah Balawan mau main seperti apa karena jangkauan itu kan ada keterbatasan dari posisi. Dari posisi. Jadi mungkin pada hari ini sampai besok itu kita akan ini. Kayak tadi kita ternyata dapat main bertiga. Berarti first nyoba ya berarti ya. Bener-bener posisinya jadi belum tahu pakai kolaborator siapa atau main sendiri nanti masih Biar nanti disaksikan. penasaran ya, kayak saya pribadi penasaran ya, karena gimana ini nanti sendiri atau ada kolaborator gitu ya. Seperti tapi emang tadi seru juga coverin The Beatles dengan 3 genre berbeda. Nah, dari Mas Belawan gimana tuh mengakomodasi karakter sound dari 3 genre The Beatles itu dengan Fender ini gitu. Kan ini tantangan ya. baru ya mungkin ya Dengan varian The Beatles yang seperti itu tentunya saya tidak berusaha untuk menjadi Menyerupai. The Beatles, tapi bagaimana menjadi diri saya sendiri dengan makanya reinterpret kan istilah saya nggak meniru mereka ini, tapi bagaimana dengan style saya sendiri kita ya reinterpret gitu. Misalnya ada beberapa lagu yang kita jadiin samba, kita jadiin blues, kita jadiin inilah seperti big band gitulah, yang semacam itu. Jadi menjadi menarik gitu, menjadi grande gitu istilahnya. Grande sesuai dengan gitar kan harus musiknya juga harus grande gitu. Jadi nggak kaku cuma tadi dari rock terus ke pop gitu kan, psychedelic, tapi dikembangkan lagi dengan cross genre lainnya nanti ya seperti itu ya. Jadi di Mas Belawan sendiri karakternya. Apa mau nyisipin musik-musik etnik lokal Indonesia nggak gitu? Iya kan. Mungkin ada. Ada beberapa part memang ada bagian ininya. Saya masukin nada Bali sebenarnya, part solo drumnya Bali di sana. Seru sih katanya. Tapi emang adaptasinya tadi itu. Kan kendalanya kan denger di belakang layar ya, agak tuning, masalahnya di tuning ya pas main ya, takutnya ya, tiba-tiba turun di lagu keberapa. Nah itu tuh ada strategi gak gimana nanti? Iya. Kebetulan saya sudah biasa main 2 dan 3 neck kan. Ya. 2 neck, 3 neck itu biasanya beda posisi dia, 2 neck terus satunya di atas stand. Ya. Ini semuanya sekarang di atas stand. Jadi yang di sini agak susah itu adalah saya tidak bisa melihat fretnya. Betul. Saya justru melihat titik-titik yang di belakang ini. Iya, titik. Nggak bisa saya gini, takut jatuh tinggi banget gitu. Jadi mainnya justru harus malah Feel gitu ya berarti. feel aja. Tantangannya ya, gitu ya. Tantangan Gitu. Wah, seru sih. Apa nanti akan disematkan dengan routing yang lain? Apa tetap cuman routingnya seperti apa, sound yang mau ditampilkan sih ya? Nanti kalau khusus untuk gitar ini tentu akan apa adanya, tapi nanti ada part lain yang saya mungkin kolaborasi beda lagi gitarnya. Ini kira-kira kalau dikasih kaca kelihatan nggak mainnya? Lihat kaca. Agak susah Agak berarti susah ya. kali ini ya. Bagus ya. Tadi yang paling atas ya Mas Belawan ya? Enggak, nomor 2. nomor dua dua. Atasnya 4 senar ya. Etian. 4 senar itu di atas masuknya ke gitar ukulele ya, mandolin ya. Tonnya bukan bass ya. Saya pikir tadi 4 senar kelihatan kan udah jauh. Mandolin string ya. Nah, kalau dari 9 karakter berbeda nih ya. Jadi mungkin Mas Belawan punya gambaran nanti akan dominan di neck yang mana gitu. Saya sih berusaha ganti-ganti karena karakternya kayak ini kan tele ada Fender Mustang ya.
Ada Mustang memang beda, ada yang benar-benar pure strat yang untuk funky. Jadi sebenarnya sini karakternya beda-beda banget sebenarnya fungsinya. Jadi otomatis soundnya udah perpindahannya itulah yang saya mau tunjukkan, makanya kadang-kadang tangan kiri saya main yang kadang-kadang tangan kanan tetap yang itu karena nggak mungkin main yang ini kan. Tapi tangan kiri saya tuh saya selalu switch ke 2-3. Jadi orang yang nonton tuh tahu perbedaannya. Kalau yang bagian bawah itu suaranya. Udah ada gambar ke situ ya konsepnya ya. Iya. Tapi hari ini kan first model latihan ini ya, betul ya. Kayak gimana itunya ya. Seru saja, pribadi penasaran juga kayak gimana. Nanti mainnya full band kayak tadi. Iya, jadi kan kita ini sebenarnya gitarnya adalah gimmick, cuma bukan hanya sekedar gimmick untuk dipasang, dipajang, tapi juga difungsikan ya. Kita fungsikan dan dengan musikalitas untuk diekspor dengan segi musikalitas. Ya walaupun ada keterbatasan posisi, tapi saya percaya Malawan pasti bisa menaklukkan gitar ini gitu. Karena gitar yang susah dinaklukkan. Ini biasanya kan Mas Lon biasanya main 2 neck ya, kalau saya lihat 3. Iya. Kan pasti kadang-kadang dia punya settingan, dia punya ini, kita juga harus adjust lagi mungkin sedikit. Waktu dapat gitar ini dapat itunya nggak instructionnya dari sananya nggak, kan unik banget nih atau ya, mereka sendiri bawa ke kita, pembuatnya sendiri kasih tahu semua nih begini harus begini. Dan anytime ketika ada pertanyaan kita bisa langsung telepon atau WA mereka nanti dikasih tahu. Oh sangat care ya ininya. Iya, karena ini kan memang flagshipnya Fender. Fender punya kebanggaan sendiri untuk bisa bikin gitar ini dan dia tidak bikin lagi. Oh. Gitu. Jadi memang dia jaga banget gitu. Jadi memang setelah itu juga kita perlakuan kita terhadap gitar ini juga harus tepat, istimewa. Mainnya harus tepat, bagaimana mengkompos tepat. Jadi memang dapat ya itu tadi grandenya yang dapat. Grandenya betul. Kan satu-satunya gitar di dunia yang memang sangat konsisten ya cuma Fender ya selain Gibson ya. Yeah. Jadi ya ini bukan mewakili Fender, kita tidak mewakili Fender, tapi kita harus juga respect dengan apa yang Fender buat karena lagu-lagu di seluruh dunia tidak terlepas dari Telestrato. Ya. Walaupun kita juga pakai mungkin juga ada Gibson, tapi at least jazz bass precision Telestrato tuh kita dengar sehari-hari tuh udah puluhan juta lagu itu ada di situ tuh soundnya. Tonnya ya itu ya kok ya di situ ya. Nah untuk saya pribadi deh kedepannya nanti ada Pak Hari ada konsep-konsep lain nggak dengan gitar ini? Apakah melibatkan gitaris atau berapa gitaris legend dijadiin satu apa proyeknya gitu. Kayak sneak peek ya, gitu. Kalau gitar ini kan kebetulan aja kita membuat satu keunikan. Jadi gini, kalau musikalitas kita harus bedakan ya. Artinya peran-peran seniman itu sebenarnya tergantung dia keperluannya apa, tidak harus juga kita bawa ini untuk setiap acara, enggak juga. Misalnya di waktu yang lain ternyata cukup dengan alat yang Malawan punya atau mungkin yang lain ya itu. Jadi tidak melulu ini, belum tentu juga saya bawa lagi di situ. Oh, yang makanya menjadi. Jadi bukan dikonsumsi, akhirnya kita take advantage atau suatu yang musikalitas yang teman-teman juga harus di respect. Nanti Mas Balawan berapa lagu ya rencananya atau jamming dulu? Yang ini mungkin sekitar 3 ya. 3 lagu. 3 tapi ada kolaborasi juga ya. Yang terakhirnya kalau main sama semuanya. Berarti ini mungkin pas akhir ya baru kita coprek. Gitarnya udah dari awal udah ada. Nggak bisa mendadak. Dia udah stay di situ ya. Mungkin setiap yang dominan 3 lagu ya. Mungkin yang lainnya ada dikit-dikit spill doang gitu ya mungkin Mas ya. Seperti itu sih. Ada lagi Doro? Balawan sendiri gimana? Tertarik gak nanti bikin lagu dari gitar ini? Coba. Ya menarik, tapi ini kan lebih kepada secara fungsional agak susah ya. Agak susah untuk lebih estetika aja. Iya, estetikanya aja. Untuk kalau menurut saya kalau untuk bikin komposisi mungkin 4 aja udah cukup kayaknya. Iya. Kalau untuk benar-benar playable ya. Iya. Ini 9 ya. Cukup ya. Misalnya satu strat, satunya tele atau ini, satunya bass. Memang bisa langsung dimainkan satu orang gitu. Ya kayak Jazz Master atau Bass 5 kan sebenarnya nih boleh dipakai boleh enggak. Oke. Ya, di zamannya ada kalanya nih Bass 5 ini antara bass sama gitar. Makanya dulu ada Fender Bassman itu tujuannya untuk ini. Amplified Fender Bassman sebenarnya untuk ini.
Jadi gabungan dari senang gitar sama bass. Oh, Juga baru tahu. iya, baru. Juga baru Iya nih, unik sekali ya, hanya satu. Di zaman itu sempat ada Fender Bassman. Pak Ari sampai sedetil itu yang ngulik ya. Sedetil. Ya kan ada informasi-informasi kebetulan kita sama orang vendor dekat kita tanya ini kenapa alasan dia buat ini. Supaya jelas. Soalnya Jadi nggak mereka sembarangan. kasih. Ya kebetulan saya dekat sama orang-orang vendor gitu. Ini penyimpanannya gimana nih? Ruangan khusus banget ya? Penyimpanan. Dipetik kalau misalnya karena ini juga kan dia ini berdiri di atas naik ke 4 1 2 3 4 jadi bisa dibayangkan kalau beratnya di atas 50-60 kilo dia hanya di plate belakang itu kita buka terus hanya bertumpu kepada 4 baut bahaya Ya, jadi nggak bisa bahaya sering di bahaya karena si baut plate net itu kan nggak boleh salah dia, nggak boleh bikin jalur baru dia, ya kan? Oke. Kalau nggak dia bisa ini, makanya sangat riskan sebenarnya. Tapi dia begini pasti punya golden ratio. Kenapa di 4 nih golden ratio udah dihitung sama mereka. Cuman bukan berarti dia harus seperti ini. Kalau special occasion buat pameran berapa hari bisa, tapi selebihnya ada hardcase-nya. Nah hardcase-nya ngangkat 4 orang. Khusus ya? 4 orang tuh hardcase sebelah kanan 4 orang. Oke, iya. Keren. Ini nyimpannya juga harus berdiri atau Ya itu tidur. tetap tidur seperti biasa ya? Tidur itu menghadap Subhanahu wa Pencipta. ta'ala. Menghadap saja. Menghadap pencipta. Iya, Mantap ya. banget. Saya terakhiran nih kalau dari saya nih, nanti apa yang Mas Belawan dan Pak Hari dalam proyekan ini di Java Jazz yang spesial gitu, yang perlu penonton akan, tadi kan dibagi 4 part apa gimana secara tampilannya gitu. Nah secara bisa nggak kasih kisi-kisinya apa aja sih yang Ya bikin kita menarik? tahu ya kalau Pak Lawali kan kadang-kadang orangnya spontan. Dia kasih aja oh kayaknya begini, terserah. Nah kadang-kadang tiba-tiba kayak tadi juga kan kita tiba-tiba aja. Oh, harusnya begini. Kenapa nggak lagu ini aja? Oh Ya, iya. justru itu keasikan musikalitas itu sebenarnya hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya yang terjadi karena momentum yang kayak begitu nggak datang 2 kali. Jadi mood-mood seperti itu saya ya serahkan Balawan yang lebih Iya. expert. Tapi intinya tetap menghibur. Ya, Iya, entertain. iya. Karena bagi saya tuh di Indonesia itu kan penting banget orang memahami suatu entertainment ya. Jadi orang juga jago mampus tapi kalau nggak bisa entertainment percuma juga. Ya. Karena saya sempat ngobrol sama teman-teman di luar juga mereka bilang musisi kalau kamu jago di panggung paling yang impress itu hanya musisi orang-orang yang juga. belajar musik gitu. Iya. Most people don't give a damn. They just wanna something entertainer. Itu katanya. Tapi menarik banget buat saya. Bahasa visual itu lebih penting sama seperti jurnalistik bahasa visual. Jadi begitu. Selama musiknya benar, udah kerangkanya benar, orang udah nggak peduli dia mau pakai Dorian, Maxim Melody, dia udah nggak peduli. Ya. As long semuanya apalagi ditutup sama makanya mereka kalaupun di luar negeri itu biasa ada marking kapan dia lari, lampu di sini, ketepatan itu semuanya ada, semua itu bagian dari estetika. Nah itu yang lagi kita garap, maka kita juga ada sound engineer sendiri, ada itu videographer sendiri untuk ngitung itu, jadi ada barnya nanti kita jangan sampai pas solo yang ini masih direkam. Momentum itu kan juga penting. Itu tadi ya apa nggak akan ada lagi mungkinnya ya. Momen-momen itu cuma Yang tadi sekali. Bang bilang bahwa showmanship itu juga sangat penting. Bagaimana kita juga bisa merasakan penonton merasakan energinya kita terus energi balik. Itu yang terpenting sebuah showmanship gitu. Walaupun pada lagu itu juga lumayan rumit atau mungkin bahkan sangat sederhana gitu. Tapi kalau nggak ke deliver juga cuma penonton juga tatapan kosong gitu. Berapa durasinya Pak? Mainnya? Kita total kan kita main hari Jumat tanggal 30 Mei jam 4.30 sampai jam 5.30. 1 jam di panggung utama outdoor stage Java Jazz. 1 jam. Mantap. Saksikan. Langsung. Oke, sip. Saya terima kasih ya atas Makasih. waktunya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya minta foto.